A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengajian sedikit tentang mengenai masalah yaitu cinta kepada Allah, dan kita harus melaksanakan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita yaitu belajar ilmu di majelis ta'lim. Pahalanya luar biasa ketika kita duduk di majelis ta'lim, yaitu dibarengi kita membaca sholawat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, sesungguhnya yaitu ke Anas itu berkata, ya ke Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun juga berkata, zayyinu majalisakum bis-sholati alayya fa inna sholatakum alayya nurun yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Anas, kata Rasul, zayyinu majalisakum bis-sholati, hiasilah majlis-majlis kalian bisolati dengan membaca sholawat alayya kepada Rasul. Karena apa diperintahkan dihiaskan majlis-majlis itu dengan membaca sholawat diperintahkan oleh Rasul? Fa inna sholatakum alayya nurun yaumal qiyamah, maka sesungguhnya sholawat kalian ala nurin yaumal qiyamah itu akan menjadi cahaya besok, artinya akhir dina hari kiamat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan suruh kita menghiasi duduk di majlis ta'lim bisolati dengan membaca salawat kepada Rasul. Karena sesungguhnya membaca salawat kalian itu akan menjadi cahaya nanti di akhir hari kiamat. Jangan kita ketika yaitu duduk di majelis ta'lim kita mengobrol, kita bercanda gurau, kita yaitu harus fokus membaca sholawat. Sementara kalau memang pengajian dimulai, kita hentikan dulu membaca sholawat. Sesudah pengajian pun juga kita ditutup dengan membaca sholawat, atau sebelumnya pengajian pun juga kita harus membaca sholawat. Karena jangan sampai ada kata-kata yang kurang baik ketika kita duduk yaitu di majelis ta'lim. Karena duduk di majelis ta'lim itu tujuan pun juga kita yaitu mencari ilmu, dan sekaligus kita yaitu menghormati ilmu, menghormati para alimil ulama, menghormati para kiai, menghormati para ustadz. Jangan sampai kita ngobrol ketika yaitu lagi pengajian. Maka seyogyanya Rasul pun menganjurkan, zayyinu majalisakum bis-sholati alayya, hiasilah majlis akum bis-sholati, di majlis-majlis kalian, di tempat duduk kalian, yaitu harus membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sesungguhnya membaca sholawat kalian itu akan menjadi yaitu cahaya yaumal qiyamah nanti, yaitu besok di hari kiamat. Ya, dianjurkan pun juga jikalau memang kita yaitu mengobrol, tujuan kita yaitu mencari ilmu, jadi kita ngobrol yang bukan tentang yaitu masalah kejelekan, maka di situ pun juga akan mengurangi pahala. Maka dianjurkan kita harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lagi mendengarkan para ulama menjelaskan, para guru-guru kita menjelaskan, kita jangan ngobrol tuh. Sayangnya pun juga kita harus fokus mendengarkan, karena ini yaitu lagi pengajian.
ya hentikan dulu membaca sholawat karena yaitu lagi ada surahan atau lagi ada pengajian tuh ya gitu. Jadi sesudah pengajian, sebelum pengajian kita dianjurkan yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa ruwiya Anas bin Malik radhiyallahu taala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala ibadan yudha'u lahum yawmal qiyamah al-manabiru yaquduna 'alaiha hum qaumun libasuhum nurun wa wujuhum nurun laisu bi anbiya'a wala syuhada'a yawbituhumul anbiya wa syuhada. Faqalu man hum ya Rasulullah? Qala al-mutahabbuna fillah wal mutajawiruna fillah wal mutajalisuna fillah. Nah, ini yang diriwayatkan pun juga yaitu dari Anas pun juga Rasul yaitu menerangkan innallaha ta'ala ibadan yudha'u lahum yaumal qiyamah al-manabiru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ibadah yaitu hamba-hamba yang istimewa yudha'u lahum yaumal qiyamatu al-manabiru, besok yaitu ditempatkan ditaruh yaitu di atas mimbar besok di hari kiamat, duduk hamba Allah di atas mimbar. Hum qaumun libasuhum nurun. Siapakah mereka? Itu kaum libasuhum nurun, pakaiannya yaitu bercahaya, wa wujuhum nurun, yaitu mukanya yaitu bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada, tidak termasuk kaum atau kaulah itu atau hamba Allah, tidak termasuk bukan para nabi, wala syuhada, bukan termasuk orang yang mati syahid. Tuh, kok yang bituhumul anbiya wa syuhada iri kepada mereka termasuk para nabi lan orang mati syahid. Ya walhasil gini, Rasul pun juga menjelaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada keistimewaan dari hambanya. Itu ditempatkan yang paling istimewa yaitu mimbar. Duduk yaitu hambanya Allah itu di atas mimbar. Terus pakaiannya itu bercahaya, mukanya itu yaitu bercahaya. Dia bukan para nabi, dia bukan para para orang mati syahid. Termasuk para nabi dan orang mati syahid pun juga itu iri. Nah, di sini pun juga bertanya, faqalu, berkata para anbiya wa syuhada dan orang mati syahid mengucapkan kayak gini, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka? Duduknya di atas mimbar Allah, terus yaitu pakaiannya bercahaya, mukanya itu bercahaya. Dia bukan para nabi, dia bukan orang mati syahid. Saya pun juga kata para nabi dan orang mati syahid, saya iri, saya kepengen kayak gitu. Manhum, siapa mereka? Ya Rasulullah. Qala, Rasul berkata, al-mutahabbuna fillah wal mutajawiruna fillah. Itu hamba Allah yang cintanya kepada Allah. Wal mutajawiruna fillah, dan orang dia sering berkunjung berziarah karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, dia orang sering duduk di majlis taklim karena Allah. Oh, apa dia termasuk golongan hamba-hamba yang pilihan Allah? Benar, jelas. Karena di sini pun juga Rasul menjelaskan yaitu al-mutahabbuna fillah. Dia saling welas asih kasih sayang kepada sesama manusia, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada yaitu bentrok-bentrokan. Al-mutahabbuna fillah, dia artinya bersahabat, dia artinya sampai menjalin silaturahmi, dia artinya cinta kasih sayang kepada sesama manusia, itu karena Allah. Wal mutazawwiruna fillah, dia sering artinya berziarah kepada tetangganya, kepada artinya para alim ulamanya, sering berkunjung, sering bersilaturahmi, itu pun juga karena Allah. Jadi kita itu mahabbah, cinta kepada manusia bukan karena sesuatu,
karena fillah ajaran Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Tuh ya, kita berziarah, kita mengunjungi para alim ulama bukan karena pengen sesuatu, pengen dikasih ini, pengen dikasih itu. Justru kita pun juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi dan berkunjungnya pun juga karena Allah. Terus wal mutajalisuna fillah, dia duduk di majlis ta'lim mencari ilmu, mengajarkan ilmu karena Allah, tanpa suatu apapun, tanpa suatu bayaran apapun, itu yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi ini menjelaskan tentang begitu indahnya Rasul menjelaskan, yaitu ketika kita duduk di majelis taklim harus kita, yaitu sebelum pengajian kita harus membaca sholawat, dan sesudah pengajian pun juga kita anjurkan membaca sholawat daripada kita ngobrol yang banyak pengangguran ngobrolnya. Jadi karena sesungguhnya membaca sholawat kepada Rasul itu jadi cahaya nanti di hari kiamat. Tuh. Bahkan yaitu Rasul pun juga menjelaskan, jadi hamba Allah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar, duduk yaitu di atas mimbar, mukanya yaitu bercahaya, pakaiannya pun juga bercahaya, padahal dia bukan para nabi, padahal dia bukan orang mati syahid. Bahkan para nabi dan orang mati syahid pun termasuk dia iri. Karena apa? Kepengen seperti hamba itu. Apa sih dia itu keistimewaannya ketika yaitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia orang bukan mati syahid, padahal dia bukan orang para nabi. Kenapa diistimewakan oleh Allah? Karena amalannya yaitu al-mahabbah fillah, cinta kasih sayang karena Allah. Terus dia artinya sering berkunjung, berziarah kepada alim ulama, sering artinya berkunjung, artinya silaturahmi, yaitu karena Allah. Sering dia melaksanakan pengajian di majlis taklim, yaitu karena Allah. Ya, mungkin itu saja pengajian kali ini. Mohon minta maaf sebelumnya karena yaitu terbatas yaitu waktu, dan kami pun juga mohon minta maaf atas kurang lebihnya yaitu surahan kami. Mohon maaf dan dimaklum apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.